Kita bicara tentang Gaza, Palestina. Mungkin pertanyaan mendasar yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini adalah kenapa sampai sekarang saat kaum muslimin jumlahnya miliaran menghadapi segelintir orang-orang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi posisi Israel itu kan ada berdampingan dengan Yordan, dengan Arab, dengan Mesir. Andai tidak usah perang, mereka tutup saja perbatasan, atasnya mereka tidak boleh lewat terbang lewat di atas udara mereka. Sebetulnya kan selesai. Tapi kenapa tidak? Dan korban puluhan ribu sampai sekarang. Bahkan fatwa jihad saja itu tidak digubris. Fatwa jihad dari Forum Ulama Internasional. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sebab itu kan ada yang pertama sebab yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan kira-kira apa? Kenapa itu bisa terjadi? Sebab yang tidak kelihatan itu ya karena Allah izinkan. Allah izinkan. Kalau tidak Allah izinkan tidak akan terjadi. Kalaupun kaum muslimin lemah, Allah bisa bikin musuh Islam lebih lemah lagi. Jadi karena Allah izinkan segala sesuatu itu pasti terjadi. Hanya saja kenapa Allah izinkan? Nah ini masalahnya. Ada di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, Imam Ibnul Athir, beliau mengatakan idza aradallahu amran hayya'a asbabahu. Kalau Allah menghendaki satu perkara, maka Allah akan rancang sebab-sebabnya. Jadi Allah izinkan, ya itu betul atas kudrah iradah Allah. Tapi kalau Allah izinkan, Allah bikin sebab-sebab. Sebab-sebab kenapa umat Islam itu kalah, Allah bikin. Nah sebab-sebab ada juga yang tidak kelihatan. Di antara sebab yang tidak kelihatan itu adalah kufur nikmat. Allah itu tidak akan mencabut nikmat itu kalau orang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak bersyukur itu memang ya Allah cabut nikmat itu. Meskipun ya tidak selalu begitu. Ada nikmat yang Allah kurangi karena memang sudah ketetapannya begitu. Kita semakin tua, mau taat atau mau maksiat, tiap hari orang yang bertambah tua. Bertambah tua itu bertambah berkurang nikmat itu. Selain urusan-urusan yang sifatnya sunatullah itu, Allah baru cabut nikmat itu ketika hamba itu tidak bersyukur. Nah nikmat apa yang kemudian menjadikan umat ini ketika tidak mensyukurinya jadi kondisinya terpuruk? Umat ini ada, itu tidak lain sebetulnya kan karena Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagi kalian. Jadi umat terpuruk ya karena nikmat Islam ini tidak disyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat Islam ini? Ya mestinya diamalkan. Dalam Al-Quran kan gitu, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah keluarga, wahai keluarga Daud, yakni dengan itu sebagai bentuk rasa syukur. Jadi bentuk rasa syukur itu diamalkan. Al-Quran disyukuri, diamalkan. Tidak sekedar jadi bacaan, tidak sekedar dimusabakohkan, diperlombakan, hafal dan sebagainya. Tapi mestinya diamalkan. Nah, ketika ini tidak terjadi, ya barulah tidak memakai hukum syariat itu. Semua lini kehidupan itu rusak. Dunia kita ini tidak baik-baik saja itu. Perzinahan luar biasa di kalangan para pelajar. Bahkan pesantren juga ada begitu. Nah terus yang langsung bersinggungan kepada penguasa, hukum syariat ini kan mengatur salah satunya hubungan antar penguasa dengan rakyat, antar penguasa dengan penguasa negara lain. Hukum syariat tidak hanya berbicara urusan masyarakat, tapi bicara urusan pemerintahan. Ketika tidak disyukuri, tidak diamalkan, wabil khusus kaitannya dengan pemerintahan, dengan kekuasaan, maka inilah yang menjadikan umat itu kehilangan pelindungnya. Yang sebagaimana sabda Rasulullah, wa innamal imamu junnatun. Sesungguhnya imam itu adalah junnah, asiter, penutup tameng, perisai, yuqatalu min wara'i, yang kemudian musuh itu diperangi dari balik imam itu. Ibarat tameng itu ya diposisikan di depan, ada senjata tameng yang kemudian untuk menangkis. Sekarang tamengnya di belakang aja, bahkan tidak ada tameng. Oh itu urusan mereka, cuma nyumbang kain kafan. Kalau mati jangan khawatir, ada aja kafannya. Ini bentuk apa? Tidak ada syariat. Masalah pemerintahan, masalah penguasa,
umat tidak punya pelindung yang umat bisa bertahan di baliknya. Wajib taqwa bihi, dan umat itu berlindung dengan penguasa itu, imam itu. Bapak saudara-saudara sekalian, para alim ulama rahimahullah, ini sebab yang kelihatan secara langsung, penguasa. Dan kalau kita lihat penguasa, apakah selesai misalnya dengan khilafah? Dalam Islam kan al-imamul a'zam itu adalah al-khilafah. Idza buyi'a li khalifataini faqturul akhara minhuma. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, jika diangkat dua orang khalifah atau kepala negara, maka perangi, bunuh salah satu dari keduanya kalau tidak mau bersatu. Apakah selesai dengan khilafah? Ya, khilafah itu sebagai salah satu tamengnya ada, ya, salah satu syarat sebetulnya, salah satu bentuk syukur nikmat, bukan sekedar solusi. Karena Allah syariatkan itu, mestinya kita senang dengan melaksanakannya. Karena itu kita bisa jumpai yang namanya pemimpin ini ya perlu rakyat, perlu umat, perlu ulama. Karena kadang yang menyokong penguasa ini siapa? Kalau ulamanya tidak karu-karuan, penguasanya juga kacau. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Karena rusaknya urusan rakyat ini karena rusaknya penguasa, rusaknya para raja. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya penguasa itu karena rusaknya ulama. Wa fasadul ulama bi istilahi hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama kalau mereka itu sudah dikuasai, yang dominan dipikirkan itu adalah bagaimana dapat harta, dapat kedudukan. Ketika itu terjadi, ya mungkin bisa kita bayangkan apa yang terjadi sebagaimana saat ini. Karena itu penguasa itu kan ada tipe, kalau di dalam masa kekhilafahan sendiri itu ada tipe yang tidak perlu disuruh-suruh oleh ulama, mereka itu melindungi rakyat. Ada pada masa Islam, kalau kita bicara Nabi sudah jelas. Tapi ini bicara tahun sekitar 830-an Masehi, tahun 200-an Hijriah. Ada seorang namanya Ibrahim, Khalifah Ibrahim, putranya Harun ar-Rasyid. Setelah Al-Ma'mun beliau ganti. Gelarnya itu adalah Al-Mu'tasim Billah. Suatu ketika beliau itu dapat berita dari bawahannya bahwasanya ada seorang wanita muslimah di kota Amuriyah. Amuriyah itu sekitar Turki, Antakya, Turki sekarang. Itu diseret oleh penguasa Amuriyah ini, dimasukkan penjara. Saat itu wanita ini meronta sambil berteriak, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim." Manggil Mu'tasim, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Maka Al-Mu'tasim bilang waktu itu, jadi baca bisa di dalam kitab-kitab tarikh, misalnya Ibnu Asakir juga ada tarikh itu, beliau sedang memegang gelas itu, mau minum tidak jadi. Kemudian beliau perintahkan untuk ditulis surat min Amiril Mukminin ila kalbir Rum. Tulisannya begitu, dari Amirul Mukminin kepada anjingnya Romawi. Karena itu wilayah ke provinsi di bawah Romawi. Akhrijil mar'ah minas sijn. Tidak basa-basi, keluarkan wanita muslimah itu dari penjara. Wa illa ataituka bi jaisin. Kalau engkau enggak keluarkan dia dari penjara, aku akan datangi engkau dengan membawa pasukan. Bidayatuhu indaka wa nihayatuhu indi. Yang awal dari pasukan itu ada pada engkau dan ujung dari pasukan itu masih di tempatku. Itu suratnya gitu, ancamannya. Ibarat ngirim pasukan itu berarti panjang dari Baghdad, Turki sampai Baghdad itu kan Irak sampai Turki, dan mereka kemudian tidak mengindahkan suratnya Al-Mu'tasim Billah ini. Apa yang kemudian dilakukan? Kalau sekarang kan banyak juga ya di antara kaum muslimin ini, Israel itu kalau kami betul serang 12 menit habis. Ada kata Pakistan, ada kata ini kan. Tetapi apa yang membedakan? Al-Mu'tasim tidak sekedar menulis surat, tidak sekedar mengecam, tapi beliau betul-betul kirim pasukan. Meskipun saat itu yang namanya masyarakat itu ya pro kontra ada. Ada para ahli nujum, itu malah bikin ramalan. Kalau sekarang ini ahli nujumnya tidak ada. Yang ada itu apa? Bukan pawang, itu analisa politik atau apa itulah. Yang kemudian berhitung kekuatan bahwasanya ini tidak akan beruntung itu kalau nyerang Amuriyah. Analisa itu muncul. Janganlah diserang, ini merugikan. Tapi akhirnya tetap diserang. Dan ketika menang itu ada satu syair yang terkenal dari penyair Abu Tammam. Panjang itu syairnya, salah satu bait syairnya itu beliau katakan, as-saifu asdaqu amba'am minal kutubi fi haddihil haddu
bainal jiddi wal la'ibi. Pedang, kata beliau, pedang itu beritanya itu lebih benar daripada kitab. Nah, kalau kita lihat penjelasan syair kitab di sini adalah maksudnya adalah ramalan-ramalan ya, para ahli nujum. Ada yang kadang salah memahami, oh kalau gitu lebih baik ngasah pedang daripada ngaji. Itu salah, itu memahami syair nggak gitu. Kitab di situ maksudnya adalah ramalan ahli nujum. Jadi lebih benar beritanya daripada ramalan. Fi hadhil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Dengan had pertama itu maknanya ketajaman, al-had kedua maknanya batas. Dengan ketajaman pedangnya itulah yang membedakan mana yang serius, mana yang main-main. Ya, panjang syairnya. Jadi mau serius atau main-main itu bukan dilihat ya orasinya, tapi betul nggak itu dikirim pasukan. Sekarang ini kan banyak juga kita orasi para kepala negara itu mengecam Israel, tapi itu serius atau tidak itu dilihat ada nggak pedangnya, dalam artian kebijakannya itu bagaimana. Mengecam tapi perdagangan meningkat 400% juga. Ya Allah, gimana bisa begitu? Raja dulu itu kalau marah itu yang dikirim pasukan itu betul. Dan sekarang itu marah-marah, bahasa Jawanya gedabrus. Ngomong-ngomong. Ya Allah, saya itu membaca berita itu kadang hati ini rasa gimana ya. Jadi di media itu seolah-olah ya jauh gitu. Tapi kenyataannya enggak. Ini penguasa dalam Islam. Nah, 400 tahun kemudian kalau yang ini dengan Romawi, masa namanya Muhammad bin Al-Alqami, wafat itu tahun 1258 Masehi. Jadi selisih berapa itu? 400 tahun ya. Tahun 800, 900, 1000, 1100, 400 tahun setelah Al-Mu'tasim billah tadi. Muhammad bin Al-Alqami ini gelarnya juga Mu'tasim, khalifah ya. Khalifah Al-Mu'tasim billah. Tapi pada saat itu Tatar itu menyerang, Hulagukan ya. Sampai akhirnya Baghdad, ibu kota kekhilafahan itu betul-betul dikuasai. Menurut catatan para sejarawan muslim, korban kaum muslimin itu sekitar 800.000 sampai 2 juta orang yang dibantai. Kemudian catatan Hulagukan itu tidak sebanyak itu, 200.000 saja yang kami bantai. Tidak banyak. 35 km dari ini kan dari Irak itu memperluas terus ya. Itu sudah ke Sina. Sina itu daerah Mesir. Di situ ada Sultan Saifuddin Qutuz Al-Mu'izzi, Sultan Qutuz ya. Selevel kalau dulu itu level gubernur ya, tapi itu Mesir. Ini kan bahasa kita ketar-ketir. Ini gimana kita melawan Tatar ini kalau sebentar lagi sampai menyerang kita. Maka para ulama itu juga kemudian ya, sebagian muncul sifat pengejutnya itu. Tidak bisa dilawan, kasih hadiah saja. Apakah misalnya atau nyerah? Ulama-ulama seperti itu sekarang ada. Ya, saat misalnya fatwa kemarin itu ada ya ulama juga yang mengatakan itu fatwa dungu. Enggak tahu enggak tahu konstelasi. Ya, sebelumnya itu ada yang mengatakan bahkan haram ya. La yajuzu al-harbu ma'al yahud. Enggak boleh perang melawan Yahudi, enggak boleh. Itu tanda petik ulama, bahkan pimpinan organisasi ulama. Tapi tidak di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia mungkin yang ada model-model begitu mungkin. Enggak boleh perang melawan Yahudi itu. Kenapa alasannya? Li'anna bainana wa bainahum mitsaq. Karena di antara kita dan mereka ada perjanjian. Wa huwa mu'ahadatu Camp David. Itu perjanjian Camp David. Enggak boleh kita nyerang. Kalau dicarikan ayatnya ketemu namanya ulama kok. Di Al-Qur'an itu kan ada wa inistansorukum fiddin fa'alaikumun nasr. Kalau mereka meminta bantuan pertolongan kepada kalian, kalian wajib untuk memberikan pertolongan itu. Nah, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali ya, atas satu kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian. Nah, betul kan? Berarti tidak boleh menyerang Yahudi. Ya Allah, kalau begitu ya kacau semua. Makanya itu ulama itu kalau melenceng itu dapat aja itu, dapat. Ya, padahal jelas itu konteksnya apa. Ya, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya perjanjian itu kalau perjanjiannya betul, ya, itu baru nggak boleh. Ini perjanjiannya aja nggak boleh kok mestinya. Ya. Yang kedua mereka dengan perjanjian itu mereka langgar. Ya. Jadi kalau di Al-Quran itu jika wa imma takhafanna ala qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Kalau ada engkau khawatirkan atas satu kaum itu pengkhianatan, kembalikan perjanjian itu
secara sah. Dari situ ya. 21 menit 55 detik. Dikasih waktu 30 menit ya. 9 menit. Jadi masalah perjanjian tadi dijadikan alasan, padahal perjanjian itu berapa kali mereka langgar. Dalam hukum Islam kalau musuh itu melanggar perjanjian bisa langsung dibatalkan. Seperti perjanjiannya Rasulullah SAW, ada perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata 10 tahun. Tahun 6 Hijriah itu dilakukan. Tetapi mereka melakukan pelanggaran. Mereka menyerang Bani Khuza'ah. Ada yang selamat namanya Amr bin Salim, datang ke Madinah minta bantuan Rasul. Rasul segera memobilisir pasukan. Tahun 8 Hijriah itu Rasul datang dengan 10.000 pasukan, ditaklukkan kota Mekah. Ini perjanjian. Mungkin kalau pakai fatwa itu Rasul melakukan pelanggaran. Nah, begitu. Hukum Islamnya begitu. Orang berjanji itu kalau mereka sudah langgar, kita bisa kembalikan perjanjian itu. Jangan kemudian mereka itu sudah tidak mau perjanjian itu, kita tetap kekeh memegang perjanjian itu. Para alim ulama sekalian dan hadirin rahimakumullah, ini problem tadi ya. Ketika tidak mau pakai hukum syariat, akhirnya urusan kepemimpinan, urusan kekuasaan itu diatur dengan selain aturan Islam. Sehingga masalah pemimpin yang seharusnya bisa menyatukan itu justru malah menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan umat ini. Nah, Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang kedua tadi, yang tahun 1250-an itu, ya ketika menghadapi Tatar, ya, orang-orang yang berbicara seperti itu dilawan oleh seorang ulama namanya Al-Izz bin Abdissalam, atau dikenal juga Izzuddin bin Abdissalam. Beliau itu digelari dengan Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama. Kalau sekarang banyak ulama sultan, ulamanya para penguasa. Beliau kemudian menyampaikan bahwasanya ketika musuh itu menyerang negeri kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berjihad menyerang musuh, untuk mempertahankan diri. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Fardu ain itu tinggal 35 km mana? Banjarbaru, Banjarmasin. Sebentar lagi sampai. Masa harus nyerah? Harus lari? Wajib ini, tidak fardu kifayah, fardu ain beliau fatwakan. Bisa pian lihat di dalam kitabnya Syekh Raghib As-Sirjani atau kitab-kitab yang lain yang membahas tentang perang Ain Jalut. Beliau fatwakan itu. Raja yakni Saifuddin Qutuz ini dan yang lain-lain itu kan kemudian mikir, problem utama saat itu adalah problem ekonomi. Tidak ada duit. Mau pakai dana antara tidak ada. Tidak ada duit. Kemudian di depan para menteri, para pejabat itu, Syekh Izzuddin bin Abdissalam sampaikan dua hal. Boleh narik pajak, ambil dari kaum muslimin. Dengan catatan apa? Pertama, memang negara betul-betul tidak ada duit. Tidak ada duit untuk berjihad melawan Tatar. Keluarkan semua yang dimiliki negara itu. Ya, kalau ada departemen-departemen yang masih ada apa istilahnya sekarang itu saldo anggaran lebih. Kita membaca laporannya juga agak bingung. Ini kita ngutang terus tadi kok. Apa? Ada saldo yang nggak terhabiskan itu. Syaratnya apa? Semua kas itu kumpulkan. Kalau masih kurang ambil dari rakyat sebatas berapa kekurangannya. Tidak boleh lebih. Ini syarat pertama oleh Izzuddin bin Abdissalam. Syarat kedua, engkau para penguasa ini, pemimpin pasukan yang punya harta jual dulu, berikan untuk negara. Kalau kalian kondisinya sudah sama seperti rakyat, baru boleh ngambil dari rakyat. Kalau ini diterapkan sekarang kira-kira banyak. Hanya ini penguasa ini, penguasanya sugih-sugih. Ada menteri dalam waktu 11 bulan itu kekayaannya meningkat berapa miliar. Betul-betul mewakili rakyat itu kesejahteraannya. Akhirnya apa? Setelah itu yang dilakukan oleh Sultan Izzuddin bin Abdissalam itu tidak cukup dengan dananya terselesaikan. Akhirnya para pejabat itu menjuali milik mereka pribadi. Yang diperlukan kedua itu adalah menggelorakan semangat jihad. Jadi beliau dengan orang-orang yang tercerahkan itu menyampaikan kepada rakyat bagaimana keutamaan jihad. Yang orang mati syahid itu adalah orang yang misalnya ketika masuk surga pun itu ingin dikembalikan ke dunia. Tidak ada orang masuk surga itu ingin kembali ke dunia. Tidak ada. Tapi orang mati syahid ingin kembali ke dunia. Supaya apa? Bertempur lagi, mati lagi, bertempur lagi, mati lagi, bertempur lagi, mati lagi. Dan banyak. Ini disampaikan oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam.
digelorakan itu. Dan akhirnya atas izin Allah, pasukan Tartar yang ribuan tahun itu terkenal tidak pernah kalah, itu kalah di tengah kaum muslimin dalam perang Ain Jalut. Pasukan Tartar ini yang dihadapi bukan Israel. Israel itu nggak ada seirinya Tartar kalau kita lihat dalam sejarah itu. Tartar ini menangan terus. Jadi dalam benak itu nggak mungkin menang kita ini. Tapi ini peran para ulama, peran kita semuanya mestinya yang bisa kita munculkan terkait Palestina ini. Ya, suara-suara yang katakan ini jihad tidak wajib, ini nggak mungkin kita menang, itu suara-suara ahli nujum itu. Suara-suara peramal pada masa lalu itu mestinya dilawan dengan ya berbicaralah kita ini. Sebagaimana Sultan Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, kalau tidak begitu ya tidak, lari-lari aja kaum muslimin. Padahal umat ini sebetulnya umat mulia, umat yang Allah berikan bukan hanya kekuatan, tapi juga Allah berikan janji. Janji kemenangan ketika mereka memang betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni apa? Beriman, beramal soleh, ketakwaan ini sebagai kunci kemenangan. Karena itu Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika dalam musim haji itu melihat orang-orang ini sudah jamaah haji kok beda nyaman-nyaman hidup. Orang nyaman hidup itu kan kelihatan gemuk-gemuk. Akhirnya ada yang gemuk, kenapa kok Khalifah Umar? Perutnya. Kenapa ini? Ini adalah karunia dari Allah. Jadi beliau khawatir umat itu kembali mundur gitu ya. Akhirnya beliau katakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat terbaik, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kemudian beliau katakan, siapa yang ingin menjadi bagian dari umat terbaik itu maka perhatikan syarat-syarat ini. Yakni kalau ngerti para alim ulama ngomong sehingga ungkapan-ungkapan yang tidak benar tentang Islam, tentang sistem pemerintahan, tentang hukum syariat, ketika itu ada orang-orang ahli nujum yang menjelek-jelekkan, maka kita ini sampean yang tahu yang benar itu ada tanggung jawab dari Allah, amanah untuk menyampaikan. Saat Islam dihina, mestinya lebih wajib untuk bersuara, dan ini amanah yang dibebankan di pundak para ulama. Sultan Malik Zahir Bahibas itu pernah mengancam Imam An-Nawawi gara-gara terlalu kritis itu tentang pajak juga. Tapi apa jawaban Imam An-Nawawi? Ancaman engkau ini tidak berarti apa-apa. Sesungguhnya menyampaikan kebenaran ini, menasihati engkau ini adalah kebaikan, perintah dari Allah, dan resiko yang akan kuterima karena melaksanakan perintah Allah itu adalah tambahan kebaikan. Jadi sampai sampaikan kewajiban ini kebaikan. Ada resiko, entah itu dicela orang, dicaci orang atau dianiaya orang, itu kata Imam An-Nawawi bonus tambahan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan kita. Allah jadikan kita ini orang-orang yang enggak kufur nikmat Islam bagi khusus, kemudian juga nikmat dakwah Islam, dan Allah satukan umat ini supaya paham persoalan Palestina ini sekali lagi karena tidak mau taat syariat tentang apa? Wabil khusus syariat tentang kepemimpinan seperti apa? Kepemimpinan yang mestinya mereka itu satu pemimpin. Dalam Islam itu adalah suatu khalifah. Yang khalifah ini tugasnya bukan hanya sebagai pemimpin saja, tapi tugasnya adalah memberlakukan hukum syariat bagi seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dikaruniai keistiqomahan untuk itu hingga akhir hayat kita. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.